Dunia kepariwisataan semakin maju. Pariwisata dinilai sebagai sumber devisa yang tidak sedikit. Untuk menyambutnya, dibutuhkan penyiapan tenaga kerja yang berkaitan dengan dunia kepariwisataan. Salah satunya adalah pemandu wisata. Maaf, ini dengan Ibu Ari ya? Iya, betul. Ini siapa ya? Saya Kamala, Ibu dari SMKN 8 jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Oh, iya. Saya ingat. Ya kemarin hubungin saya ya? Iya, betul Ibu. Kami mau ngobrol-ngobrol nih sama Ibu. Boleh kan, Bu? Oh, boleh. Kebetulan saya lagi senggang kok. Iya Ibu, kami mendapatkan tugas dari guru di sekolah untuk mewawancarai pemandu wisata terkait tugas-tugasnya. Bagaimana Ibu, bersedia kan? Oh, boleh kok. Selamat berjumpa lagi di tayangan berikut. Kita akan membahas tentang bekerja sebagai pemandu wisata. Setelah menyimak video ini, Anda diharapkan akan memiliki keterampilan berikut ini. Pertama, menjelaskan konteks untuk memberikan layanan pemanduan. Kedua, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan memandu. Ketiga, menyediakan layanan kepemanduan. Keempat, berkomunikasi dengan personil dari dunia industri. Mari kita simak tayangannya. Selamat menyaksikan. Gini ya, sebelum kita menjadi pemandu wisata, kita harus mengetahui konteks untuk memberikan layanan pemanduan wisata. Apa saja yang termasuk dalam konteks layanan pemanduan wisata itu, Bu? Yang pertama, kita harus mengetahui apa saja peran, fungsi, dan tanggung jawab pemandu wisata. Yang termasuk peran, fungsi, dan tanggung jawab itu apa aja, Bu? Yang termasuk di dalamnya antara lain 1. Pathfinder untuk menunjukkan jalan. 2. Mentor untuk mendidik dan memberikan informasi. 3. Tuan rumah untuk menemani dan memfasilitasi interaksi sosial. 4. Mengawal untuk melindungi dan memastikan keamanan. Kemudian, yang kelima, menghibur untuk mengoptimalkan kesenangan dan minat. Selanjutnya, yang keenam, pemecah masalah untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam kelompok wisata dan dalam tur itu sendiri. Sampai sini paham ya? Sebelum saya lanjutkan yang ketujuh? Paham, Ibu. Baik, saya lanjut ya. Yang ketujuh, penerjemah untuk menafsirkan kegiatan, situs, dan tur dan mempromosikan kesadaran budaya. Kedelapan, asisten untuk membantu, mendorong, dan memotivasi. Ke-10, pemimpin untuk mengarahkan, menavigasi, dan memindahkan peserta. Ke-11, hubungan masyarakat untuk meningkatkan reputasi dan citra situs atau pemberi kerja. Ke-12, administrator untuk menyimpan catatan dan memantau kelompok dan kegiatan. Nah, yang terakhir, sebagai mortir yang mengikat tur bersama. Nah, kurang lebih itu yang disebut dengan fungsi dan peranan pemandu wisata. Setelah kita mengetahui cakupan tugas seorang pemandu wisata, lalu apa saja jenis pemandu wisata? Jenis pemandu wisata seperti 1. Memandu wisata di tempat atau atraksi wisata. 2. Pemandu wisata kota. 3. Pemandu wisata khusus termasuk tur aksi dan petualangan. Oke, bisa saya lanjutkan? Bisa ya. Lalu kita juga harus bisa mengidentifikasi dan membedakan antar grup yang memandu wisata. Maksudnya berasal dari mana grup wisatanya ya, Bu? Peserta wisata kan bisa berasal dari grup paket, grup wisata umum, mahasiswa, kelompok insentif, keluarga dan teman, klub dan asosiasi, warga senior, dan grup minat khusus. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Baik, kalau gitu kalian semua ikut saya ya. Yuk, mari. Bu, maaf Bu, saya mau bertanya Bu. Boleh, silakan.
Pendekatan apa saja yang harus kita lakukan kepada peserta wisata, Bu? Iya Bu, jadi bingung nih. Nggak usah bingung, nanti ketika kalian mempraktekannya, malah kan lebih jelas kok. Oh iya Bu, sebelumnya mohon maaf. Untuk catatan kami, percakapan ini boleh saya rekam nggak Bu? Boleh, silakan. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Begini ya, pendekatan interpretatif biasanya menggunakan metode tatap muka dan seringkali didukung dengan media interpretatif dan alat bantu. Pendekatan interpretatif meliputi 1. Melibatkan peserta. 2. Memberikan komentar verbal untuk menjelaskan dan menerjemahkan ciri-ciri, signifikansi, dan fitur-tur. 3. Mengaitkan makna lokal dan budaya dengan pemandangan dan aktivitas. 4. Memfasilitasi pembelajaran, pemahaman, dan kesadaran. Lalu mengontekstualisasikan tur dalam kerangka dan cita rasa lokal, menghasilkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat istiadat, sejarah, dan masyarakat setempat. Paham ya? Sampai sini bisa saya lanjut? Bisa, Bu. Oke, yang ketujuh, memprovokasi rasa ingin tahu, pemikiran, dan mendorong refleksi pribadi. Nah, yang ini tidak kalah penting, yaitu menghidupkan tur dengan memberikan kesempatan untuk belajar dan berpartisipasi. Terakhir, membangun hubungan antara kelompok wisata dan lingkungan atau fokus wisata. Bagaimana? Jelas? Jelas, Bu. Baik. Banyak sekali jenis wisata yang membutuhkan pemandu, seperti wisata berbasis situs, museum, situs bersejarah, dan galeri. Wisata minat khusus, wisata berbasis air, salah satunya memancing. Wisata berbasis darat, yaitu walking tour. Wah, berat juga ya tugas pemandu wisata. Iya ya. Karena tugasnya lumayan berat, karakter apa saja yang harus dimiliki seorang pemandu wisata, Bu? Seorang pemandu wisata itu harus memiliki karakter yang mengedepankan 1. Kejujuran, kepraktisan, keramahan, kesediaan untuk melayani, pengetahuan lokal, kebersihan dan presentasi pribadi ini penting. Dan yang tidak kalah penting, keterampilan. Keterampilan di sini bisa meliputi keterampilan unik yang relevan dengan jenis tur yang dipandu, komunikasi dan interpersonal, negosiasi dan resolusi konflik, perencanaan, penelitian, pengorganisasian, dan pemikiran strategis. Lalu, manajemen resiko dan keadaan darurat. Nah, terakhir, kepemimpinan dan kendali. Itu yang harus dimiliki karakter seorang pemandu wisata. Seorang pemandu wisata harus memiliki prinsip sebagai berikut. 1. Keselamatan dan keamanan. 2. Kepedulian dan rasa hormat. 3. Keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk melakukan memimpin tur. 4. Pengetahuannya relevan terkait dengan tur. 5. Memberikan pengalaman yang unik dan menarik. 6. Kode etik, melayani kebutuhan mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan perbedaan individu. Nah, setelah bahasan yang tadi nih, yang harus dilakukan pemandu wisata adalah mengidentifikasi sumber-sumber informasi mengenai memandu wisata. Apa saja itu, Bu? Yang pertama, kita akan mencari penjelasan sumber produk dan layanan paket, Sumber informasi panduan dan kontak mungkin bisa termasuk operator tur dan grosir, operator tempat dan atraksi, internet, sastra termasuk buku panduan, buku sejarah, artikel media, brosur, dan publikasi situs. Dan jaringan kontak dalam industri termasuk pemandu wisata lainnya. Nah, Ibu mau tanya nih, kalian tahu kan Asosiasi Pemandu Wisata Indonesia itu apa? Kamala? Himpunan Pramuwisata Indonesia kan Bu? Ya, disingkatnya? HPI. Iya, betul. Benar-benar. Oke, ya jadi HPI.
Saya lanjut ya. Oke. Otoritas yang selanjutnya, otoritas dan lembaga pemerintah dan semi pemerintah. Identitas lokal, pemangku kepentingan, dan pemilik tanah. Dan yang terakhir, kode praktik pemandu wisata. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Yuk. Kalau gitu, sekarang kalian ikut Ibu yuk. Iya, Bu. Seorang pemandu wisata harus dapat memperbaharui kemampuannya di dalam industri. Dengan cara memperoleh dan memperbarui keterampilan dan pengetahuan industri. Mungkin termasuk 1. Menghadiri seminar industri. 2. Berpartisipasi dalam industri dan kursus pelatihan terkait. 3. Melakukan tur pengenalan yang disediakan oleh atraksi industri, tempat, dan situs. 4. Bergabung dengan asosiasi pemandu profesional. 5. Melakukan penelitian formal dan informal. 6. Mempraktekkan keterampilan yang diperlukan dalam lingkungan industri. Nah, selanjutnya Nak, kita juga harus dapat mengidentifikasi persyaratan hukum, etika, dan keselamatan yang berlaku untuk penyediaan layanan pemanduan. Apa saja itu, Bu? Nah, supaya lebih jelasnya, coba deh Hasan, kamu browsing. Oh ya, baik, Bu. Ya. Tuh, terus cari. Oh, tuh yang itu tuh. Bu, yang persyaratan hukum, etika, dan keselamatan bukan, Bu? Baik, Bu. Hukum mematuhi undang-undang negara tuan rumah tertentu yang berlaku untuk pemandu wisata secara umum dan jenis tur tertentu, lokasi dan atau aktivitas. Etika menunjukkan rasa hormat terhadap komunitas lokal, budaya lokal, situs dan lingkungan termasuk tujuan dari praktik pemandu wisata berdampak minimal operasi berkelanjutan. Keamanan mematuhi persyaratan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan kerja yang berlaku tur individu. Memastikan perilaku pelanggan yang bertanggung jawab termasuk mengontrol dan memodifikasi perilaku yang tidak dapat diterima dan tidak aman jika perlu. Memeriksa peralatan, lokasi, fasilitas, dan lingkungan. Lalu, mengelola resiko termasuk mengidentifikasi dan menjelaskan potensi bahaya. Menghapus aktivitas atau usaha berbahaya yang teridentifikasi dari rencana perjalanan termasuk penggantinya dengan alternatif yang sesuai jika memungkinkan. Lalu, meninggalkan tur dalam kondisi di mana keamanan pelanggan tidak dapat terjamin. Memberikan nasihat keselamatan, arahan dan demonstrasi kepada pelanggan termasuk pemantauan pelaksanaan nasihat dan memberikan tambahan bimbingan yang diperlukan. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam diskusi tentang pengembangan tur dan rencana perjalanan baru. Nah, semua yang dibacakan oleh Hasan itu betul nah adanya. Jadi, gimana? Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah ya? Baik. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih sama kalian. Menurut kalian, bagaimana meminimalkan dampak negatif pada saat perjalanan wisata berlangsung? Ada yang bisa jawab? Menggunakan tumbler ya, Bu? Nah, betul. Seperti ini nih. Seperti tumbler yang kamu bawa sekarang. Ya kan? Nah, coba Kamala, bisa nggak jelaskan kenapa tumbler bisa jadi salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif? Karena dapat mengurangi sampah plastik akibat kemasan air minum, Bu. Nah, sip. Betul banget. Langkah berikutnya dalam bekerja sebagai pramu wisata adalah mempersiapkan memandu wisata. Pertama, keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memandu tur dapat mencakup kegiatan sebelum kedatangan, yaitu mengkonfirmasi rencana perjalanan, pemeriksaan sebelum keberangkatan, contohnya memeriksa dan memuat peralatan dan perlengkapan. Selama aktivitas tur, contohnya memberikan komentar. Kegiatan pasca keberangkatan, contohnya merekonsiliasi
uang tunai, dan voucher. Kedua, menerapkan hukum yang dibutuhkan. Hal-hal yang bersifat etis dan pertimbangan-pertimbangan. Keselamatan untuk memimpin wisata. Ketiga, mengoptimalkan rasa hormat untuk kebudayaan lokal. Wah, penjelasannya sangat lengkap ya, Bu. Masih ada lagi kah yang perlu kami ketahui, Bu? Sepertinya sih masih ada ya, selain yang saya jelaskan tadi di atas. Karena seorang pemandu wisata itu juga harus menjaga hubungan komunikasi. Komunikasi dengan siapa aja, Bu? Komunikasinya itu bisa dengan operator industri pariwisata, seperti perusahaan bis, kemudian penyedia akomodasi. Nah, kebetulan Ibu punya kartu nama PO Bis. Coba kamu hubungi ya, sebentar Ibu cari dulu. Nah, ini kartu namanya. Coba kalian lihat. Kalian coba telepon ke sana dan coba kalian tanyakan kontrak rate-nya per harinya untuk yang 60 seat berapa, 25 seat berapa, 29 seat berapa. Nah, ya, coba cari tahu tentang itu. Oke, siap, Bu. Siap ya? Nah, selain komunikasi dengan PO Bis, penyedia akomodasi, kalian juga harus menjalin komunikasi dengan rekan kerja sesama pemandu wisata lainnya. Seperti diskusi kita ini. Tujuannya buat apa, Bu? Tujuannya banyak, Nak. Yang pertama, tujuannya adalah menggunakan terminologi industri yang dapat diterima dengan jelas. Kedua, mencapai saling pengertian. Ketiga, mampu mencapai kesepakatan dalam memandu kegiatan. Keempat, memberikan informasi dan penjelasan yang akurat tentang kebutuhan pelanggan dan permintaan khusus. Kelima, mempertimbangkan persyaratan dan konteks sosial, budaya, dan bisnis, termasuk bahasa tubuh, adat istiadat budaya, dan adat istiadat. Keenam, mengidentifikasi masalah operasional dan menyajikan solusi yang mungkin untuk hal yang sama. Nah, selanjutnya yang ketujuh nih, berkonsultasi secara terbuka. Sampai sejauh ini, bisa kalian pahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Saya rasa mudah. 0821 1274 8266. Selamat siang, saya Kamala dari Bispar Tour. Ingin menanyakan tentang bis, apakah bisa? Saya ingin menanyakan bagaimana jika ingin menyewa bis untuk dalam kota dengan seat untuk 59. Saya rasa cukup itu dulu, Ibu. Untuk seterusnya nanti saya akan hubungi lagi ya. Nah, begitulah langkah-langkah kalau kalian ingin menjadi seorang pemandu wisata yang profesional. Nah, paham ya? Oke. Menarik sekali ya. Iya. Saya jadi semakin tertarik untuk menjadi pemandu wisata, tentu saja yang profesional. Terima kasih ya Bu atas waktu dan Jadi mau pamitan? Nanti dulu. Saya pengen coba Kamala mempraktekkan, pasti sudah diajarkan di sekolah kan? Nah, bagaimana cara opening dan closing in English? Saya nggak mau dalam bahasa Indonesia. Bisa? Oke, silakan. Iya, stand up dong. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Kamala Asna Putri Lahai, but you can call me Kamala for short. And I'm here as your guide for the next hour. So if you have any question or request, please just raise your right hand so I can answer your question and help with your request. Okay, closingnya. Ladies and gentlemen, sadly I have to inform you that our tour must be end in here. It's really nice to accompany you all. Sorry if there are any mistake or misspelling. Thank you and goodbye. Oke, thank you, Kamala. Oke, sedikit evaluasi saja Kamala. Lain kali ketika opening dan closing tidak usah terlalu terburu-buru, ya. Jadi kita bisa menyampaikan salam tersebut dengan hangat, ya. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih buat semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Oke, baik. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Semoga tayangan ini bermanfaat.
dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.